Arsenal sit just 4 points behind. Hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunner Space yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Mikel Arteta sambut kedatangan Aubameyang. Mikel Arteta meminta kepada para penggemar The Gunners untuk berterima kasih kepada Pierre-Emerick Aubameyang karena pernah menjadi pahlawan bagi klub asal London Utara tersebut. Menurutnya, dia layak mendapatkan sambutan dingin dan rasa hormat ketika kembali ke Emirates. Merupakan pemain penting saat membela The Gunners pada rentang tahun 2018 hingga awal tahun 2022. Pemain kelahiran Prancis itu dilepas dari jabatannya sebagai kapten dan diputus kontrak oleh Arsenal karena masalah kedisiplinan. Hingga kini dia bergabung bersama Chelsea. Pernah menjadi bagian penting ketika berhasil menyabet gelar trofi FA Cup pada tahun 2020. Jika bukan karena Aubameyang, Arsenal tidak akan memenangkan Piala FA pada tahun itu. Sesederhana itu, dia mencetak 2 gol dalam kemenangan semifinal atas Manchester City dan dalam kemenangan final melawan Chelsea. Pertahanan meningkat, Arteta enggan pemainnya berpuas diri. Mikel Arteta memuji peningkatan yang ditunjukkan oleh tim Arsenalnya melawan Chelsea, tetapi menegaskan mereka harus tetap tidak berpuas diri jika ingin terus maju. Atas hasil melawan Chelsea, Arsenal kembali ke puncak klasemen meskipun Manchester City masih memiliki 2 laga tunda. Di satu sisi, tim Pep Guardiola harus mengendalikan nasib mereka sendiri dan Arsenal tidak akan bergantung pada hasil mereka. Di sisi lain, Arteta mengatakan timnya harus bangga dengan musim ini meski mereka nantinya tidak memenangkan gelar. Dia menegaskan mereka yang ada di klub boleh berpuas diri dengan tidak memenangkan trofi. Selain itu, dia juga memberikan pujian khusus untuk Jakub Kiwior yang menggantikan Rob Holding untuk memulai pertandingan Liga Premier pertamanya sejak bergabung dengan klub. Hasil manis Arsenal berbuah cedera. Mikel Arteta mengakui bahwa cedera yang dialami bek Arsenal Gabriel saat melawan Chelsea adalah sebuah kekhawatiran. Pemain Brasil itu jatuh beberapa kali di babak kedua, namun mencoba untuk melanjutkan dan bermain dengan menahan rasa sakit. Gabriel Magalhaes akhirnya ditarik keluar setelah 85 menit dan digantikan oleh Rob Holding. Tetapi kebugarannya mengkhawatirkan menjelang perebutan gelar The Gunners. Arsenal sudah tanpa bek tengah utama William Saliba karena cedera punggung, dan Jakub Kiwior menggantikan posisi sang pemain saat melawan Chelsea. Arsenal sekarang kembali ke puncak klasemen dan unggul 2 poin dari City yang memiliki 2 pertandingan di tangan, dengan The Gunners memainkan 4 pertandingan lagi sebelum akhir musim. Odegaard jadi penerus Cesc Fabregas. Gelandang serang Martin Odegaard bisa menjadi penerus Cesc Fabregas di Arsenal. Hal itu terlihat ketika pemain asal Norwegia tersebut membantu Arsenal mengalahkan Chelsea pada laga lanjutan Liga Premier Inggris 2022-2023. Laga bertajuk Derby London itu terlalu timpang atau berat sebelah untuk Arsenal. Pasalnya Arsenal mendominasi pertandingan hingga akhir, sedangkan Chelsea tampil buruk dalam 8 laga terakhir. Mereka sulit keluar dari tekanan sang tuan rumah. Banyak catatan menarik seusai Arsenal mengalahkan Chelsea, salah satunya datang dari Martin Odegaard. Dilansir dari Opta, Odegaard kini telah mencetak 14 gol untuk Arsenal di Liga Premier Inggris musim 2022-2023. Tidak ada gelandang Arsenal yang lebih produktif dalam mencetak gol dibandingkan Odegaard. Satu-satunya pesaing Odegaard adalah Cesc Fabregas dengan 15 gol.
saat dia masih berada di masa kejayaannya bersama Arsenal pada musim 2009-2010. Dengan menyisakan 4 laga tersisa, bukan hal yang tidak mungkin bagi Odegaard untuk mengejar rekor gol yang dimiliki Fabregas saat masih di Arsenal. Sometimes I just wanna be a hater. Gotta watch down the top 40s with the chaser. Your voice Strategi Arteta di bursa transfer 2023. cheese grater. Before you go through, you have to sign a waiver. Mikel Arteta membeberkan strateginya untuk bursa transfer musim panas 2023. Dia menyebut mencari pemain terbaik yang bisa meningkatkan kualitas tim dan beradaptasi dengan skemanya. Menurutnya, kemampuan beradaptasi sangat penting bagi Arsenal. Jika seorang pemain baru tidak mampu beradaptasi, dia khawatir hal itu justru menghambat perkembangan timnya. Dia menilai bursa transfer 2023 akan kompetitif karena ada 8 hingga 10 klub dengan sumber daya besar untuk memperkuat skuad. Saya pikir strategi kami memiliki elemen yang sangat penting. Pertama, kami butuh sosok yang tepat dan kami memiliki orang yang tepat. Kemudian memiliki pemain yang tepat dan bisa bersaing, menjadi penantang gelar dan memahami peran mereka dalam tim. Ujar Mikel Arteta. My ear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Arteta utus mata-mata pantau Sandro Tonali. She's real hot, but they say they never date her. I agree, but you Pergerakan Arsenal kini mulai tampak. Salah satunya adalah memantau sosok pemain AC Milan, Sandro Tonali. Langkah Arsenal ini tentu dilakukan untuk memoles skuad mereka. Memantau bakat pun disiapkan Arsenal untuk melihat perkembangan Sandro Tonali di AC Milan. Arteta disebut tertarik untuk mendatangkan Tonali untuk menambah kekuatan tim di sektor lini tengah. Pada laga AS Roma versus AC Milan akhir pekan lalu, pemantau bakat Arsenal hadir di tribun untuk menyaksikan penampilan Tonali. Selain Tonali, Mikel Arteta menjadikan Declan Rice sebagai target utama. Dia memandang sang pemain sebagai opsi peningkatan di lini tengah yang ideal. Namun ada berbagai rintangan berat jika Arsenal ingin mendatangkan Declan Rice. Selain harga fantastis, tak kurang dari 100 juta pound sterling yang diminta West Ham. Arsenal juga harus bersaing dengan sejumlah klub top di Liga Inggris. scraping my mind against the cheese grater. Before you go through, you have to sign a waiver. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!